Episode kelima, Dava Alvarez. Devina benar-benar tidak menyangka jika pria yang telah mengambil kesuciannya adalah Mr. Alexander, pria yang terkenal dingin dan galak di kampusnya. Tidak mungkin. Saya tidak percaya jika tadi malam kita telah melakukan hal itu. Aku ingat jika pria itu bukan Mister. Devina gugup setengah mati. Dia berusaha agar terlihat baik-baik saja meskipun saat ini dadanya bergemur hebat. Devina, desis Alexander menatap wajah cantik yang sudah dia rasakan setiap jengkal tubuhnya itu. Jangan berpura-pura lupa. Kau sendiri yang telah memaksaku. Ingat. Mister, jangan bercanda. Saya tidak mungkin meminta Mister untuk meniduri saya. Gila Devina. Tentu saja wanita itu hanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Meskipun sudah jelas bahwa Alexander, pria tadi malam yang mengambil keperawanannya. Alexander tersenyum miring. Kamu seperti wanita penggoda saat di klub malam itu. Bahkan mengancam akan mencari pria lain kalau aku tidak mau tidur denganmu. Devina langsung menutup mulutnya mendengar perkataan dari Alexander. Antara ingat dan tidak ingat jika tadi malam dia memang berucap seperti itu. Tapi kesalahannya di sini adalah Devina tidak tahu jika pria itu adalah dosennya sendiri. Tidak mungkin, Mister. Saya tidak mungkin mengajak Anda untuk... Devina tidak meneruskan ucapannya. Sepertinya kalau dia terus berdebat seperti ini, akan semakin lama untuk bisa sampai di rumah. Dan Dava sudah bisa dipastikan akan memarahinya bisa-bisan. Baiklah, Mister. Saya akui saya memang salah. Jadi anggap saja malam tadi adalah malam yang pertama dan terakhir untuk kita. Dan tolong anggap bahwa kita tidak pernah melakukan hal itu. Apalagi saat di kampus, tolong berpura-puralah. Jadi kita sama-sama menganggap bahwa semalam kita melakukan one night stand. Dan lupakan semuanya setelah ini. Permisi. Devina melangkah melewati Alexander dan menuju ke arah pintu keluar dengan langkah yang begitu cepat. Pria itu hanya menatap datar kepergian Devina dalam diam. Tentu Alexander tidak akan pernah terima jika Devina menganggap semalam mereka hanya melakukan one night stand dan akan saling melupakan setelahnya. Kamu harus tanggung jawab, Devina. Jangan lari dari tanggung jawabmu itu setelah mengambil perjakaku. Sebagai seorang pria mendapat perlakuan seperti ini, apalagi dari mahasiswinya sendiri, tentu saja hal itu merupakan sebuah pelecehan. Apalagi semalam itu juga adalah malam pertama untuknya. Karena selama ini Alexander selalu menolak wanita yang naik ke atas ranjangnya, ataupun yang menggodanya secara terang-terangan. Alexander seorang pria introvert yang tidak suka berhubungan dengan orang lain, apalagi dengan yang namanya makhluk wanita. Tadi malam dia pergi ke klub hanya karena ingin menemui seorang teman yang merupakan pemilik klub malam itu. Tapi nyatanya Alexander tidak bisa menolak seorang Devina yang dia tahu adalah salah satu mahasiswi di kampusnya. Melihat wajah Devina yang mabuk dan meminta dengan tatapan menggoda, nyatanya bisa meluluhkan tembok pertahanan seorang Alexander. Bahkan Devina adalah mahasiswi yang terkenal di kampus karena paras wajahnya yang cantik dan juga otaknya yang cerdas. Sedangkan Devina sudah sampai di lantai bawah dan segera berlari keluar dari gedung apartemen itu. Devina, ini aja semalam dia membawa mobil dan sekarang mobil itu pasti masih berada di klub malam tersebut. Terpaksa aku harus menggunakan taksi dan akan meminta seseorang untuk mengambil mobil itu di klub. Devina segera menyetop sebuah taksi dan langsung masuk ke dalam. Dava Alvarez menatap tajam adiknya sedang menikmati makan salad buahnya. Untung pagi ini tidak ada jam kuliah pagi untuk Devina dan Dava. Pergi kemana kamu semalam? Dan juga bermalam di mana? Karena aku tahu kalau kamu tidak pulang. Devina meletakkan mangkok yang berisi salad buah itu ke atas meja. Kemudian wanita cantik itu menatap saudara kembarnya saat ini duduk berhadapan. Aku bermalam di salah satu rumah sahabatku. Maafkan aku tidak izin dulu. Aku tidak membalas pesanmu. Saat itu aku sudah tidur karena kelelahan. Jawab Devina, memberikan alasan yang realistis. Meskipun mungkin Dava tetap saja curiga. Teman yang mana? Andrea atau Luciana? Kedua nama itulah yang dapat diketahui sebagai sahabat adik kembarnya itu di kampus. Bukan dua-duanya, dia ini sahabat baru aku, jadi kamu belum mengenalnya. Jawab Devina berbohong. Karena dia tahu Dava pasti sudah menghubungi kedua sahabatnya itu. Dan keduanya tidak tahu jika semalam Devina pergi ke klub untuk mabuk-mabukan. Dava nampak memicingkan matanya. Jangan bohong, Devina. Kamu tahu sendiri kan kalau aku tidak suka dibohongi? Ucap Dava datar namun kalimatnya sanggup menusuk jantung Devina. Terserah kamu mau percaya atau tidak, besok aku akan memperkenalkan sahabat baruku itu padamu. Dan juga aku akan memberikan nomor teleponnya, agar kamu bisa menghubunginya sewaktu-waktu, kalau kamu ingin menanyakan tentang keberadaanku.
Davina beranjak dari sofa dan segera berjalan ke arah tangga untuk menuju ke kamarnya. Tentu saja dia malas berdebat dengan Dava. Hal satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menghindari kakak kembarnya itu. Dava tentu saja tahu kalau Davina berbohong, karena ada salah satu temannya mengatakan jika Davina semalam berada di klub atau bar. Tapi sayangnya orang itu kehilangan jejak Davina dan tidak tahu kemana perginya wanita itu. Semoga saja kamu tidak bermalam dengan pria asing.